Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Ethereum dan juga ETC, teman-teman ya. Jadi mungkin untuk Bitcoinnya either nanti malam atau besok gitu ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin, Manta, dan juga ada airdrop, teman-teman ya, dari Coinex. Yang belum tonton bisa coba tonton, yang mau ikutan silahkan, monggo gitu ya. Mau research dulu juga monggo, bisa ditonton video kemarin ya. Jadi untuk per hari ini ya market masih belum kemana-mana, tapi minimal kemana adanya rebound. Karena salah satu hal positif di sini ya, ini dari SEC ya sudah permanen untuk ngestop semua investigasi terhadap Ethereum. Ya, dimana kan sebelumnya dicecer nih Ethereum dipermasalahkan dan lain sebagainya. Makanya kenapa L2 pokoknya semua di bawah Ethereum itu ketahan ya, belum dapetin money flow, yang nggak perform, malah meme coin, RWA dan juga AI itu terus ya yang mendapatkan money flow gitu ya. Sedangkan L2 ataupun semua koin yang di bawah atau under si Ethereum itu ya melempem gitu. Contohnya kayak Matic dan lain sebagainya itu masih melempem ya teman-teman. Ini menjadi salah satu bahan bakar juga ya, dimana good news untuk Ethereum dan kawan-kawan ya, Ethereum dan Ethereum family dan lain sebagainya. Dan ya kita akan bahas dulu Ethereum secara weekly. Sebenarnya secara weekly ini masih strong banget ya. Kita bisa lihat kenapa ini waktu momentum kita bisa lihat dia mengalami. Kita lihat untuk Ethereum secara weekly, dimana di sini momentumnya pun masih strong banget. Kita bisa bandingkan sebentar ya, ini waktu dia mengalami kenaikan rebound, and then waktu dia korek kita bisa bandingkan ya, koreksinya itu jauh lebih korektif, dicicil malah dalam beberapa minggu, dan alhasil masih ketahan di EMA 21 secara time frame weekly. Kemudian hal serupa juga sama kalau misalkan kita perhatikan atau zoom ya, ini waktu naik mantul ya dengan bull candle nih ya, 1-2 bull candle, kemudian dibalas dengan 1-2-3-4 red candle yang benar-benar korektif teman-teman di sini. Ya, memang di sini adanya chance belum, wah ini kayaknya double top nih dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Wah, ini top 1 dan ini top 2. Potensi ini neckline. Kemudian kalau dia breakdown, wah ini lebih parah lagi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dulu secara momentumnya. Ini masih strong banget waktu dia mantul dan koreksinya itu korektif banget, teman-teman. Ya, jadi memang di sini masih adanya chance untuk si Ethereum, kurang lebih dia koreksinya korektif seperti ini, and then alhasil dia lanjut naik lagi. Ya, bahkan break di atas $4.000. Ini masih chance-nya masih terbuka lebar banget kalau kita lihat Ethereum secara weekly. Ya, walaupun memang kita bisa lihat nih secara berturut-turut 1, 2, 3, 4 minggu nih merah terus gitu ya. Cuman yang menarik adalah candlenya, teman-teman. Candlenya ini tipis-tipis loh. Ya, apalagi didukung dengan adanya news seperti ini, plus juga nanti file S1 kalau nggak salah ya, file S1-nya untuk Ethereum Spot ETF itu sudah diajukan, dan kalau itu di-approve ya, entah di akhir bulan ini atau di bulan depan, wah Ethereum siap naiknya itu lebih leluasa gitu teman-teman ya. Jadi saya masih yakin banget untuk Ethereum minimal ya di tahun ini minimal dia akan visit ke previous ATH-nya. Nah, di sekitar $4.850 sekitar area itu. Ya, jadi kalau misalkan kita ukur pun range-nya itu kira-kira dari harga sekarang deh ya. Udah berapa lagi ini? Udah deket temen tuh. Udah sekitar 35-36% lagi. Udah nggak jauh teman-teman. Jadi ini masih possible, dan saya pribadi sangat yakin. Ya, sangat yakin dan percaya untuk si Ethereum di tahun ini akan visit kembali ke ATH lamanya ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum secara daily, nah dailynya ini juga menarik nih teman ya, kita bisa lihat lebih detail. Nah, ini kita lihat untuk Ethereum secara daily, ini dailynya lebih enak lagi ya, dimana kita bisa lihat juga di sini ada big falling wedge teman-teman tuh, falling wedge yang besar sekali, dia udah mampu break, dan sekarang posisinya retestnya pun bertahap nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk progresnya sebentar, dan ya bergerak di dalam sebuah channel. Dan kalau kita gunakan bantuan kaki Vivo juga dari swing low ya ke swing high terakhir, maka ya kita mendapatkan nih ya, dia sempat ketahan, ataupun di sini golden ratio-nya 0,3 sampai 0,6 di sekitar 3.285 sampai 3.548 ya. So kurang lebih untuk si Ethereum masih sama nih ya, dia turun korektif seperti ini gitu ya. Once dia nanti break ya, kemudian retest lagi, nah ini
ya possible untuk dia bahkan ngejar di atas $4.000 ini by the way secara daily gitu ya. Karena kita lihat momentumnya, dia tidak create yang namanya lower low ya dari swing low terakhir dia di sini. Ini kan swing low terakhir dia nih ya. Dia naik ya, walaupun belum mampu break nih dari swing high terakhir, tapi kita bisa lihat sekali lagi ini adalah previous high-nya dia nih. Ya previous high-nya udah di break. Ya korektif dan potensi ini low dan potensi membentuk higher low sebelum dia lanjut naik lagi. Ya jadi overall movement dari si Ethereum ini masih bullish teman-teman, masih strong. Ya tinggal kita menunggu waktu aja sampai dia break guys. Jadi memang overall untuk si Ethereum masih totally bullish. Ya kita bisa lihat juga dari sebelum-sebelumnya dia tidak create yang namanya lower low. Di sini kita bisa lihat juga ini low, kemudian dia higher low, and then higher low, and then di sini potensi higher low ya tuh. Ya di sini adalah high-nya. Kemudian di sini ada high lagi, create higher high lagi ya, di sini higher high lagi. And then ya, di sini tinggal kita lihat dia belum bikin yang namanya higher high baru. Ya minimal di atas $4.000. Jadi secara overall momentum struktur juga ini masih bullish secara daily time frame-nya gitu ya, masih bagus banget untuk Ethereum. Meanwhile kalau misalkan kita lihat Ethereum secara kita mendapatkan dia lagi membuat range sideway, dimana ini ketahan di area resistance, dia previous resistance-nya. Ini coba saya markingin, tandain, dan yap, di area sini teman-teman dia masih ketahan. Kalau saya extend ke samping, nah ini ya sebelumnya ini menjadi resisten juga pada pergerakan sebelumnya. Bahkan ini terakhir kali di testing dan mendapatkan rejection. Kita bisa lihat di sini reject crash. Dan dia ketahan di low sebelumnya walaupun bikin tail candle, grab likuiditas, kemudian sideway berangsur pulih saat ini. Jadi overall movementnya kita bisa tambahkan juga sebuah trend line ya di sini. Nah, jadi kelihatan seperti triangle pattern nih teman-teman. Ya hopefully dia dari area sini mampu break dulu ya. Ini secara 1 jamnya dia break ya dari sini, retest ya, ini untuk lanjut naik lagi teman-teman. Untuk concernnya saat itu seperti ini. Dan kalau diukur dengan pattern ya, chart pattern, sebentar ya, dari sini lah ya, kita ukur di sini dan kita kopas waktu dia breakout dan ya targetnya di sekitar $3.660, dimana ini juga dekat dengan waktu dia bikin tail candle pada pergerakan sebelumnya zonasi ini teman-teman ya. Jadi untuk Ethereum dari lower time frame ke dari higher time frame ke lower time frame itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman sekalian. Dan ya kemudian next kita akan bahas untuk ETC ya, Ethereum Classic, dimana kita lihat juga secara weekly ini udah break dari Broad West patternnya and ketahan ya di box putih, dimana ini merupakan SNR pada pergerakan Ethereum Classic sebelum-sebelumnya nih ya. Ini cukup powerful box putihnya. Coba saya extend ke samping dan ya, here we go tuh teman-teman. Sebelumnya mendapatkan reaksi beberapa kali. Dan sekarang memang posisinya lagi di testing, sempat bikin tail candle ke bawah tapi mampu naik lagi nih ya. Naiknya itu lumayan loh, bikin tail candle secara weekly by the way. Kalau pertanyaannya area ini jebol, maka next area target ke kisaran berapa di sini? Ya, di sekitar 17,79 sampai $19,85. Tapi ketika memang dari sini dia masih mampu bertahan, maka ya possible untuk naik di sekitar 28,5 sampai $29. Ya, jadi dia udah break dan retest posisinya, kita bisa gunakan juga ya dari swing low terakhir di sini ke previous swing high-nya, dan ya dia lagi testing ke ya, kita bisa lihat di sini 0,6 ini pas juga dengan SNR sebelumnya di box putih. Jadi ini merupakan adanya convergence of support yang cukup kuat untuk ETC. Minimal kalau kita lihat secara daily-nya, sebentar kita coba pantau ya di sini adanya reaksi. Sebelumnya ini mampu menahan ya laju koreksinya si ETC, tapi di sini grab likuiditas cukup panjang. Yang kita lihat, yang perlu kita lihat adalah pertama secara daily dia harus mampu break dulu nih teman-teman, seperti ini ya. Dia break seperti ini dulu, kemudian another correction lagi untuk dia lanjut naik ke 28 sampai $29 nih untuk ETC. Secara daily ini dulu yang perlu kita lihat. Ya, kenapa saya tanya di sini kenapa dia adanya rejection, disusul adanya EMA21 secara daily, plus ini adanya reject terakhir nih di level area ini. Nah, sebelum dia lanjut turun lagi nih. Kita bisa lihat di sini rejection pada tanggal 11 Juni, kemudian sampai 13 Juni ya. Dan dia sempat rebound naik lagi 16 Juni, berangsur turun lagi nih dalam. Ya, jadi maybe dari sini yang perlu kita lihat untuk si ETC adalah dia naik dulu, ya turun untuk retest sebelum lanjut naik. Dan kalau itu yang terjadi ya, ini kita bisa gunakan juga nih dari swing high ke swing low. Ya maybe ya sekitar inilah ya, terus kita
adjust sedikit teman-teman, 0,5 0,3. Dan here we go, dia akan masuk ke area 0,3 sampai 0,5 nya, at least kurang lebih seperti itu tuh ya, untuk dia lanjut naik lagi. Jadi ini dulu yang perlu kita lihat ketika memang dia udah break. Nah, waktu koreksinya nih ya, koreksinya bisa dipantau di level sekitar 23,6 sampai 24,25 dolar lah, sekitar area itu ya, untuk si ETC secara daily time frame. Secara daily time frame, 1 jam. Yap, ini ETC untuk secara 1 jamnya ya, dia ini drop signifikan, kemudian naiknya ini lumayan. Dan posisinya saat ini kurang lebih sama ya. Dia terbentuk seperti triangle pattern. Ini coba saya tipiskan, terlalu tebal teman-teman. Yap, ya. Nah, seperti ini untuk ETC secara time frame 1 jamnya. Minimal kalau misalkan saya extend juga dengan rectangle. Ini sebelumnya adalah previous SNR-nya untuk si ETC 2 area ini. Teman-teman, di sekitar berapa bro? 24,13 sampai 24,28 dolar, dan area keduanya lebih atas itu di sekitar 24,46 sampai 24,61 dolar. Jadi bisa sekali di prepare atau diwaspadai ketika memang si ETC ini mampu break. Ya, ini di sini mampu break dulu, lanjut naik lagi. Wah, ini udah pertanda bagus, tinggal nanti kita lihat dia retracement-nya, koreksinya before dia lanjut naik lagi sampai 25 dolar. Ya, ini adalah bullish scenario untuk si ETC. Minimal dari area sini kalau dia breakdown bisa pantau area berapa? Pas di sini. Di area ini, teman-teman. Ya, kalau dia breakdown bisa dipantau area 23,5 sampai 23,66 dolar untuk si ETC. Ya, jadi itu karena tahanan sebelumnya juga, kalau saya extend ini sempat juga menjadi tahanan untuk pergerakan ETC sebelum-sebelumnya pada pergerakan di tanggal 17. Jadi paling itu untuk si ETC yang bisa dipantau ya. Misalkan dia udah break, kalian bisa tunggu waktu dia retracement, ataupun dia udah breakdown bisa pantau next area target berapa. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next